Untuk pembahasan materi pada hari ini, ya, saya akan gunakan ada dua kitab. Di sini ada Al-Wajiz fi Usulul Fikih karya Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Ini salah satu alim fikih yang cukup kontemporer, modern. Jadi kajian-kajian yang beliau sajikan itu mulai banyak dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada periode modern ini. Begitupun yang kitab kedua saya gunakan Taisir Usul Fikih karya Muhammad Anwar Al-Badr. Ini juga merupakan ulama modern, jadi kita akan banyak mencoba melihat bagaimana sebenarnya kontekstualisasi usul fikih pada zaman modern ini. Bab istisam zaman berapa? Bab al-istihsan. Hmm. Baik, kita akan mulai. Ini meskipun saya gunakan kitab bahasa Arab, tapi nanti saya juga akan bagikan terjemahan yang saya buat dari kitab-kitab ini agar teman-teman bisa baca nanti ketika untuk persiapan UAS ya atau buat kebutuhan pembelajaran secara mandiri. Suara saya terdengar jelas ya? Dengar Jelas, Pak, Pak. dengar. Oke, Jelas, nanti jelas. diinfo aja kalau misal ada gangguan, saya dikabari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian al-istihsan ini masuk dalam ad-dalil al-khamis. Jadi ada targib ya kalau misalkan kita bicara tentang apa namanya? Urutan gitu ya, hierarki dari proses penyusunan dalil itu istihsan masuk di urutan nomor 5 kalau versinya Al-Wajiz fi Usulul Fikih. Jadi posisinya dia di bawahnya kias. Nah, kemarin sebelum kita belajar kias sudah dimukodimahi pemahaman tentang maqasidus syariah yang kurang lebih kalau kita bicara tentang maqasidus syariah maka kita akan menggambarkan kajian syariah atau makosid dalam 3 periode yang setiap periodenya juga punya karakter masing-masing. Begitupun kajian pada wilayah istihsan ini sebenarnya baru muncul pada zaman ulama al-madzhab ya karena proses ini hampir mirip dengan eh, ijtihad, masa-masa ijtihad, bahwa ijtihad itu kemudian memunculkan beberapa metodologi untuk menyimpulkan suatu hukum. Muncul metodologi hias, muncul istishan, ada kemudian istishab, ada kemudian maslahah mursalah, dan lain-lain sebagainya. Buat ta'rif al-istihsan dan pengertian dari istihsan ya. Ta'rif ya, biasa kan kalau udah muncul kata ta'rif berarti dia artinya adalah pengertian. Ta'rif artinya adalah pengertian. Al-istihsan fil lughah. Al-istihsan dalam sisi bahasa
Adu syai'i hasanan. Adu syai'i hasanan ai makna dia menganggap sesuatu itu baik. Jadi kalau misalkan dalam kias itu kita mengenal ilah, ilah itu bisa kita sebut dengan konsekuensi, anggapan, atau hikmah mungkin ya, yang muncul dari suatu perkara. Kalau dalam halnya istihsan itu kita lebih ke arah menilai kebaikan yang muncul dari suatu perkara, baik mungkin itu perkara yang semula sudah bagus atau sudah baik, ataupun dari perkara yang semula itu tidak baik. Fafi istilahil usuliyin huwa tarjihu kiasin khofiyin ala kiasin jaliyin bidalil. Dan arti secara istilah versi para ahli usul, ya ahli fikih, tarjihu kiasin khofiyin, yaitu mengutamakan pengambilan keputusan dari dasar kias yang khofi. Kias yang khofi itu berarti proses analogi yang sifatnya itu tersembunyi atau eh, apa ya, darojahnya itu rendah gitu loh. Artinya hanya tipis aspek ilah yang muncul dalam penyamaan suatu perkara itu tipis. Ala kiasin jaliyin bidalil. Atas kias yang jelas bidalil, berdasarkan dalil. Jadi kalau kias yang jelas itu, contoh kemarin kita bicara tentang Homer. Homer itu kan sudah ada dalil yang secara jelas mengharamkan hal tersebut. Kemudian diambil ilahnya adalah al-iskar. Dan dalam iskar juga didalili melalui hadis kullu muskirin khomrun. Jadi ini termasuk hal yang kemudian secara kias dia sudah jaliin bidalil atau jelas dengan pendekatan dalil. Karena nggak semua proses kias itu dilandasi dari dalil yang jali atau dalil yang jelas. Ada beberapa kias yang kemudian tidak didasarkan pada dalil-dalil yang jelas. Maka itu disebut dengan kias khofi atau kias yang tidak tereksplisit dalilnya. Kias khofi ini kemudian digunakan untuk mengembangkan proses atau metodologi istihsan. Au istisna'u hukmi juz'iyin min asli kulliyin au qaidatin amatin. Atau istisna'u hukmin juz'iyin, mengecualikan suatu hukum yang sifatnya parsial, sifatnya terpisah. Min asli kulliyin, dari hukum yang umum. Au qaidatin amatin, au atau kaidah-kaidah yang umum. Binaan ala dalilin khosin yaktadi dzalika, berdasarkan dalil yang menuntun kepada hal tersebut. Jadi ada istilah hukmin juz'iyin, ada istilah juga aslun kulliyin. Contohnya seperti ini. Ada anggapan bahwa istishan itu sama halnya makna dengan rukhsah atau keringanan. Misalkan orang sholat itu kan kalau hukmun asliyin ya, atau aslu kulliyin, atau hukum umumnya, rukun mengerjakan sholat itu kan ada berdiri, kemudian ruku, ada kemudian sujud, ya, tidal, dan lain sebagainya. Tapi berbicara tentang uh, hukmin juz'iyin atau hukmun juz'iyun atau hukum yang sifatnya parsial, itu lebih ke spesifik membahas cara sujud mungkin ya bagi orang yang tidak mampu sujud. Nah, itu yang disebut dengan hukmin juz'iyyin. Itu yang dikarep dengan istihsan. Ada pula ulama yang menyepadankan istihsan dengan rukhsah. Contoh, kal hukmi bitoharoti su'ri siba itoiri wal gurobi
wasyukri wal hadaati lingkido dihima alal aniyati minas sama. Contoh hukumnya, contoh al-istihsan dalam hal ini kal hukmi bitoharoti su'risiba. Hukum bersuci, bukan bersuci ya, maksudnya hukum menganggap suci gitu ya. Menganggap suci. Bitoharoh itu berarti mengklaim bahwa suatu objek itu suci bagi air liur burung predator. Asiba'it tohir, burung predator. Kalau gurob, contohnya adalah elang, wasoker, gagak, wal hadaati, raja wali, karena mereka tidak menatap di tempat yang bernajis. Sama. Karena kalau burung-burung itu sekalipun ada air liurnya, mereka tinggalnya itu di langit, sedangkan langit itu tidak terkontaminasi dengan najis sama sekali. Sekalipun kalau kita bilang eh, burung-burung tadi itu kan memakan daging yang mungkin bangkai dan lain sebagainya. Ada potensi bahwa dalam mulutnya itu terdapat najasah atau najis. Tapi melihat bahwa mereka itu tinggalnya ada di langit yang mana tidak mukhtalit bin najasah, maka menghukumi air liurnya itu sebagai najis, itu masuk bisa dimasukkan dalam pendekatan istihsan sehingga tidak dihukumi najis. Tapi gimana kalau kasusnya mereka itu dipelihara oleh manusia, dikurung dan lain sebagainya? Nah, itu bisa kemudian to'adi ilahi an najasah. Maka klaim toharoh dengan pendekatan istihsan ini adalah najis. Kalau kita bicara tentang dalil jalinya, maka air liur dari hewan yang sifatnya itu predator, hukumnya mereka adalah najis. Tapi istihsanan ala aniyati minas sama gitu ya. Istihsanan karena mereka itu tinggalnya di langit, di udara, maka mengklaim atau menganggap mereka sebagai mutanajis itu bisa dihilangkan. Atau contoh lain, wal hukmu bisihati salim wal istisna wal ijarah wal uqudu al istismar ahya al muzaroah wal musaqah wal mugorosah istisnaan min hukmi butlani akdil makdum. Kemudian ada ijtihad yang kemudian membangun kesepakatan tentang bahwa akad salam, akad istisna, akad ijaro, akad ukud, al-istismar kayak muzaroah, musakoh, mugorosa, itu kemudian disahkan sekalipun dalam proses transaksinya itu bukan ainan bi ainin. Ini dengan proses istihsan atau yang dalam bahasa lain atau dari spesifik jenis istihsan itu berdasarkan urf atau dalam kajian budaya karena ada kebiasaan transaksi sedemikian rupa dan ternyata kalau dikaji secara level istihsannya itu banyak hal yang baik muncul dari situ sehingga dapat dianggap bahwa proses jual beli sedemikian rupa itu diperbolehkan. Akad salam, istisna, ijaroh, istismar. Istismar itu kayak proses mengambil hasil dari panenan gitu ya. Ada musaroah, ada musako, ada mughorosah. Yang mungkin teman-teman sudah pelajari di fikih muamalah istisnaan min hukmi butlani akdil makdum. Dengan mengecualikan dari hukum batalnya atas akad pada barang yang belum ada. Ya, kalau misalkan kita bicara tentang ainan bi ainin, dalam suatu hukum jual beli itu sudah mutlak. Ahyat dalam pandangan kiasun jali, dia dalilnya sudah aslu jalin ya, sudah sangat apa bahasanya sudah sangat eksplisit. Melainkan dengan kontekstualisasi transaksi yang baru dibayar cashnya dulu, belum ada barangnya, nah, itu kan sesuatu yang masih hobi secara kias. Apakah itu kemudian diperbolehkan atau enggak? Nah, kalau secara prinsip, inti dari jual beli sekarang kalau dari pendekatan istihsan itu,
Yang penting ada salah satu pihak yang menerima dari pihak lainnya. Baik itu yang diterima barangnya dulu atau yang diterima uangnya dulu. Itu dari pendekatan istishhan. Wahada yadullu ala tafakuhi ad-daqiq wa ta'amuki firro'yi wa fahmil masail. Persoalan ini itu harus didasarkan pada tafakuh ad-daqiq atau pemahaman yang sangat dalam. Au ta'amuk firro'yi atau proses berpikir yang paling dalam. Wa fahmil masail dalam memahami suatu perkara. Walaysa dzalika tasyri'an bil aqli wal hawa wa tashahwi wa tashhi. Dan bukan kemudian mengambil kata istihsan ini atau menggunakan metodologi istihsan ini didasarkan pada akal saja. Akal ini kan lebih erat pada subjektivitas suatu perkara gitu ya. Wal hawa apalagi hawa nafsu atau wa tashhi ya. Tashhi itu hawa nafsu yang sifatnya negatif ya. Antara al hawa wa tashhi itu sama artinya. Maka ini harus didasarkan ya li'anau amalu bidalin qawiyin la yaftunu lahu illa ba'idun nazri wasi'ul af wasi'ul afaki amikul fikr. Karena sejatinya memang ini harus didasarkan pada dalil yang kuat. Dalil yang kuat ini bukan hanya dari proses dalil nas saja ya, artinya bukan hanya pembuktian yang sifatnya tekstual atau dari nas Al-Quran ataupun hadis, tapi juga dapat diperoleh dari hasil pemikiran yang luas, hasil analytical, empirical analisis dan lain sebagainya. Maka kalau kalian ngambil usul fikih sama Prof. Sakir pasti akan didorong bahwa ketika kita menggunakan pendekatan istihsan ini untuk menghalalkan suatu proses, kita perlu lakukan analisis yang dalam. Kayak kemarin saya bilang tentang profesi kerja di bank konvensional gitu ya. Dihalalkan atas dasar sebagai pelaksana kebijakan moneter dalam wilayah mikroprudensial. Ini perlu diuji dulu rasionalisasinya bagaimana. Secara empirical data statistiknya bagaimana? Apakah ini membuktikan suatu hubungan yang signifikan atau enggak atau pengaruh yang signifikan atau enggak gitu. Kalau misalkan tidak teruji ya maka al-istihsan untuk kemudian mengangkat makosid moneter Islam ini dalam hal halalnya profesi sebagai banker konvensional tidak bisa dibenarkan. Maka tetap perlu dapat diuji terlebih dahulu. Wa huwa yahtalifu an kullin minal qiyas wal maslahah al mursalah. Jadi istihsan ini berbeda dengan kias ataupun maslahah mursalah. Mungkin kalau materi maslahah mursalah sudah disampaikan atau belum? Kayaknya sudah ya. Li'anna qiyas kama arafna yajri fil waqa'i allati laha nazirun aw masilun fin naswi wal ijma. Kalau kias itu dia wilayah kajiannya atau perkaranya itu harus nazir au masil, terlihat nampak sebagaimana apa yang ada dalam nas wal ijma. Jadi mereka itu ya itulah pendekatan ilah, artinya sudah ada aslul jali tadi ya, sudah ada dalil yang jelas. Wal istihsan yajri fi mas'alatin laha nazir. Sedangkan istihsan itu berlaku pada kasus yang sebenarnya memiliki padanan ya, lahan nadir gitu ya. Walakinna mustasnatun min hukmin amin li dalilin yujabu dalika. Melainkan belum ada dalil yang kemudian menjadikannya itu boleh kan gitu ya. Maka contoh yang awal saya tadi bilang bahwa dalam kias itu ada padanan. Di sini padanannya adalah iskar gitu ya tentang homer. Dan ternyata ada dalil yang kemudian datang setelahnya melalui hadis kullu muskirin homrun. Kalau dalam istihsan itu nggak ada dalilnya yang kemudian membolehkan. Wal maslah al mursalah tato biku fi waqiatin laisa laha nazirun fi syar'i
tuqasu alaihim. Sedangkan masalah mursalah itu nggak ada padanannya. Dalam proses dia pendekatan nggak ada kata ilahnya di situ. Namun kemudian mengambil dalil syariat untuk mengkiaskan halnya. Contohnya misal bahwa kita harus memberi ada dalil di dalam Quran itu tentang memberi ada gini-gini. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ada dalil faktubu dalam ayat Quran ini. Bahwa ketika kita bertransaksi hutang piutang, maka hendaklah kita mencatatnya. Dalilnya seperti ini. Sebenarnya nggak ada kiasan yang zohir atau padanan yang jelas tentang instruksi dalam dalil ini. Tapi berdasarkan dalil ini orang mengembangkan ilmu-ilmu tentang akuntansi gitu ya. Yang kemudian wilayah akuntansinya bukan hanya dalam apa ya kategori dain saja, utang piutang saja, tapi juga dalam jual beli, kemudian dalam tabungan, dalam pembayaran zakat dan lain sebagainya. Wa innama yasbutu fi hukmul ibtidaan binaan ala syibhi bimajmu'in nusus. Melainkan ini punya tujuan untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip syariat secara umum. Nah, itu kalau maslahat mursalah. Jadi itu tiga perbedaannya ya antara qiyas, istishan dan maslahah al-mursalah. Sekarang ada anwa'u al-qiyas. Ada anwa'ul istishan. Jadi istishan itu ada beberapa macam. Kalau dalam wajiz fi usul fikih ini dicatatkan ada 6. Kalau dalam kitabnya Badr, Anwar Badr itu ada 7. Jadi nanti akan kita coba baca semua gitu ya. Anwaul Istihsan. Yang kasimu al-istihsan ila anwa'in bihasbi ad-dalil alladhi yasbutu bihi wa huwa an-nas. Kemudian ada al-ijma', ad-darurah, al-qiyas al-khofi, wal uruf, wal maslahah. Wa ghairiha. Jadi istihsan itu terbagi dalam beberapa macam ya. Dengan dalil-dalil yang mendasarinya ada an-nas atau Al-Quran dan hadis. Jadi al-istihsan bil kitab gitu ya, atau kata lainnya al-istihsan bil Quran wal hadis. Ada al-ijma, al-istihsan bil ijma, al-istihsan bil darurah atau keadaan yang terdesak atau darurat, al-istihsan bil qiyas al-khofi, al-istihsan bil urfi wal istihsan bil maslahah wa ghairiha. Sekarang kita ke al-istihsan bin nas terlebih dahulu. Ayyaruda nasun muayyanun yatadummanu hukman limas'alatin khilafan lil hukmi al-kulli asabit bidalilil am au al-qaidah al-am. Wan nas minal Qur'an au minas sunnah. Jadi yang dimaksud dengan an-nas bil kitab atau bil Qur'an atau hadis ya. Jadi ada dua ya, bisa Quran, bisa hadis gitu. Apabila di dalam Quran itu ada suatu dalil yang kemudian muqayyad memberi ini ya, memberikan pandangan yang khilafan li hukmil kulli, berbeda dengan hukum yang berlaku secara umum, asabit bidalilil am, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dalil am. Contoh mungkin saya ingin gambarkan terlebih dahulu tentang eh apa ya? Harrama alaikum maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Dalam ayat ini sejatinya yang berlaku adalah kaidah al-am, bahwa hukum umumnya gitu ya, bahwa hukum umumnya mengkonsumsi bangkai, darah gitu ya, walah mal khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan segala macam hewan yang
sebenarnya halal secara hukum, secara zatnya itu halal, tapi karena disembelih tanpa proses syariah, kemudian diharamkan. Wa ma'uhilla li ghairillah. Itu adalah hukum kulliyin atau hukum yang sifatnya sudah umum paten. Tapi ayat ini muqayyad dengan faman itu roh ghairu bagin wala adin. Lah, di sini yang disebut dengan khilafan. Ada ayat nas muayyan yang punya posisi kontraproduktif dengan hukum yang semula sudah berlaku. Nah, maka faman itu roh dalam siapa yang keadaannya itu terdesak, fala isma alahi. Maka nggak masalah untuk dimakan. Itu yang disebut dengan nas tadi ya. Atau contoh yang lain. Misal lu anas fil Quran. Contoh ada ayat dalam Quran. Al-wasiyah. Membahas tentang wasiat. Fa'inna muqtadul qiyas awil qaidah al-amah ada mujawaziha. Proses wasiat itu kalau kita bacakan dalam dalil Al-Quran itu dia sudah mansuh dengan adanya ayat yang mengkaji tentang warisan. Li'annaha tamliku mudhofu ila zamani zawalil milkiyah. Karena sejatinya gitu ya, orang ini bahwa ba'dal maut ya nih, bahwa ba'dal maut tak sambung lah. Karena sejatinya orang ketika sudah meninggal, maka dia juga sudah kehilangan hak kepemilikan atas barang yang dia miliki saat hidup. Maka ada istilah orang meninggal gak bawa harta, itu toh. Karena ketika dia meninggal, secara hukum itu sudah terkunci, dia meninggalkan atau sudah tidak mempunyai hak kepemilikan atas suatu barang. Maka mewasiatkan barang itu hukumnya adalah tidak boleh. Hal yang diperbolehkan dalam mengelola harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu harus menggunakan pendekatan warisan. Karena warisan itu syariatnya berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat dia sifatnya hibah. Rukun dari hibah maka harus ada milkutam. Harus ada pemberinya. Pemberi itu juga harus punya kekuasaan yang utuh atas barang tersebut. Ketika orang meninggal, maka penguasaan terhadap barangnya pun juga ikut hilang. Maka dia nggak punya hak lagi untuk menyalurkan atau mendistribusikan barang dalam bentuk hibah melalui pendekatan wasiat. Maka ayat ini kemudian mansuh dengan ayat tentang warisan ketika bicara tentang ba'dal maut. Namun hal itu kemudian dikecualikan mim ba'di wasiatin yusi biha audain dengan ada dalil yang kemudian sifatnya kontra. Karena yang semula proses wasiat itu sudah mansuh dengan adanya ayat warisan. Namun ini didatangkan lagi ayat yang kemudian membangkitkan kembali eksistensi dari proses wasiat, perwasiatan tadi ya, menggunakan dalil mimpang di wasiatin yusi biha autain. Maka dengan pandangan bahwa muncul ayat ini yang datang setelah mansuhnya ayat wasiat, maja'a ba'da tahrim fahuwa jaizun kan gitu kaidahnya kan gitu. Ketika ada suatu perkara hukum yang datang setelah diharamkan, maka hukumnya menjadi mubah. Wa qaulur rajuli maliyun shadaqatun. Ada juga orang bijak yang bicara tentang hartaku adalah sedekah. Yaqtadi al-qiyas an yatasaddaqa bi kulli malihi walakin al-istizan yaqtadi bi an yuradu minhu maluz zakah. Liqouli ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan. Menurut kias, seluruh harta harus disedekahkan. Namun istihsan menetapkan bahwa hanya bagian zakat yang diambil berdasarkan firman Allah, ambillah dari harta mereka adalah sedekah. Jadi kalau ada ungkapan bahwa harta yang atau kekayaan yang manusia miliki itu sebenarnya adalah kuasanya Allah, adalah kepemilikan Allah dan kita tidak berhak mengklaim bahwa itu kepemilikan kita atau bahkan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bahwa sejatinya muncul setelah itu suatu ungkapan tentang
harta, sejatinya mali, hartaku itu adalah seluruhnya sedekah. Maka kalau orang menggunakan pendekatan pemahaman ini, sama halnya dia akan mensedekahkan seluruh harta yang dia miliki untuk kepentingan umum. Namun ja'a dalil ya, datanglah dalil yang kemudian hanya membatasi khud min amwalihim sodakotan. Cukuplah sejatinya yang disedekahkan itu adalah sebagian dari hartanya, yaitu menggunakan pendekatan zakat. Maka tusami as-sodakotu ini yang dianggap dengan kata sodakoh itu dengan kata zakat. Nah, ini hanya menggunakan approach-nya istihsan. Mungkin kita sebelum belajar istihsan ini sudah ngerti ya maksud-maksud dari ayat ini, tapi secara metodologis kita belum tertanam di situ. Maka di sini kemudian kita diskusikan tentang bagaimana suatu proses hukum itu terbentuk melalui pendekatan metodologinya. Kemudian ada contoh al-istihsan bin Nas an-Nabawi. Ada contoh dari hadis Nabi yang ini kita kaji satu saja ya. Ini aja bibail ajal, biajil. Jawazu aqdi salam, bai'u ajilin biajilin, atau jual beli dengan pembayaran ya, bai'u ajilin, membayar sesuatu itu di depan biajilin, dengan mengambil barangnya itu di akhir, didahulukan dan diakhirkan. Uang muka lah bahasanya. Muqtadu ad-dalil al-am annahu la yazuz. Kalau kita gunakan dalil yang umum, maka hukum transaksi dengan desain demikian tidaklah boleh. Li'annahu kaunun min bai'il ma'dum, merupakan tamasul atau contoh, karena ini termasuk dalam proses jual beli yang di dalamnya makdum atau tidak ada, sehingga yu'addi ila butloni hadal akdi, karena adanya barang yang makdum ini punya konsekuensi, ada potensi bahwa akad tersebut batal. Wa qad nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam an bai'i ma laisa indal insan. Kenapa begitu? Karena salam itu kan membuat orang berdagang pada barang yang belum dia miliki atau barang yang belum dia pegang saat itu. Maka ini punya punya bahaya spekulatif. Kalau kita bicara kemarin tentang ada khiyar majlis gitu ya, misalkan dalam fikih muamalah ada khiyar majlis, bahwa seseorang kalau misalkan beli barang kok masih dalam majelis yang sama dengan pedagangnya, itu aja belum dianggap kepemilikannya itu sempurna kan gitu ya. Apalagi kok ini barangnya belum ada kan gitu. Ditambah biaya mana kan. Walakinna istasna min dalika bidalilin khosin wa huwa hadis. Namun kemudian hadis datang untuk memberikan istisna yang jelas. Man aslafa fi samarin gitu ya. Barang siapa yang melakukan akad salam pada samar ya, di hewan apa? Buah-buahan. Fal yasluf fi kailin maklum. Maka lakukanlah dengan takaran yang jelas. Sekalipun secara barang itu masih makdum, tapi pastikan takarannya itu sudah jelas. Wawazin maklum, dan juga timbangannya itu juga jelas, ila ajalin maklum, dan waktu temporernya itu juga jelas. Jadi contoh kalau misalkan kita pingin mesen di tukang sayur, biasanya tukang sayur itu kan keliling pagi-pagi, kita mesen le gitu ya. Kalau orang Semarang tuh le manggilnya. Kalau orang Bandung mungkin A gitu ya. Kalau orang mana lagi? Orang Jakarta mungkin bro gitu ya. Yes, pokoknya menggunakan kata-kata yang maklum untuk digunakan dalam urufnya ya, budaya lingkungannya. Lek, saya mau pesen buah mangga 10 kilo gitu ya. Itu kan sudah waznin, apa ya bahasanya? Sudah waznin maklum. Ditambahi lagi, saya mangganya kalau bisa yang sudah matang ya gitu ya. Maka kailin maklumnya juga sudah terpenuhi. Kemudian bakule gitu ya. Pedagangnya tanya, buat kapan Om? Gitu ya. Buat besok jam 7 pagi gitu ya. Maka ini ajalin maklumnya juga jelas. Ini saya titip dulu uangnya sekian. Nah, ini sudah diawali dulu dengan DP gitu ya.
Diawali dengan DP. Kalau nggak diawali dengan DP, maka itu tidak masuk dalam salam. Artinya orangnya nggak, transaksinya akan diklaim besok, itu hanya pesan biasa. Tapi kalau uangnya sudah diserahkan, itu yang disebut dengan salam. Itu contoh ya. Kita contohnya satu aja biar nggak lama. Kemudian ada al-istihsan bil ijma. Bahwa ayyufti al-mujtahiduna fi mas'alatin ala khilafil asli fi amsaliha. Ijma itu juga menjadi proses yang digunakan untuk mendeliver suatu istihsan. Nah, ijma itu pasti akan muncul suatu produk output. Produknya itu Pak ayyufti al-mustahidun. Para mujtahid yang terlibat dalam proses ijma ini akan memunculkan suatu fatwa. Kalau zaman saya ini mungkin contohnya ya no fatwa DSN MUI gitu ya, membahas tentang produk-produk syariah, keuangan spesifik. Ada juga fatwa MUI itu membahas tentang fenomena-fenomena kayak ada apa namanya, operasi plastik gitu ya, ada operasi gigi, segitu-gitulah pokoknya. Saya juga kurang hafal itu. Pokoknya isinya operasi-operasi gitu ya. Ada membahas juga tentang menyembelih hewan dengan mesin. Nah, itu kan juga masuk dalam fatwa MUI yang kemudian dilakukan istishad dari proses ijma atau pengambilan fatwa yang dilakukan oleh para mujtahid. Fi mas'alatin ala khilafil asli, terhadap suatu perkara yang sejatinya itu bertentangan dengan hukum aslinya. Au ayas kutu anfi'lin nasi duna ingkar, atau selain dengan fatwa itu juga bisa dari eh, diam atau sepakat ketika melihat perbuatan seseorang gitu ya, anfi'lin nas atau perilaku seseorang dunal ingkar, tanpa kemudian mengingkarinya. Contoh misalkan hmm, unggah-ungguh gitu ya, ketika jalan di depan orang sepuh gitu, orang tua, kita agak nunduk jalannya. Itu kan sebenarnya nggak ada dalil yang spesifik mengkaji tentang hal itu, tapi dengan pertimbangan istihsan, dan pun itu tidak disampaikan dalam fatwa ijma, tapi karena itu sudah menjadi sukut, orang ketika ada orang jalan nunduk sebagai wujud penghormatan itu tidak ada ingkar sama sekali, maka itu nggak masalah. Ada misalu ijma'il ulama. Contoh dari bentuk istihsan bil ijma itu ada pada jawazi akdul istisna, pada akad istisna. Diperbolehkannya akad istisna. Ya kalian sudah tahu ya akad istisna kayak gimana ya. Bahwa ta'akud ma'asoni ala soni atin ala sina ati syai'in muqabilun samani muayyan. Akad istisna huwa ta'akud, proses kontrak atau akad ma'asoniin ala sinaati syai'in yang dilakukan oleh seorang pembeli kepada soniin, kepada seorang pengrajin ala sinaati syai'in untuk memproduksi suatu barang muqabilun samanin muayyanin dengan harga yang spesifik. Fa muqtadu al-qiyas butlanuhu. Kalau kita bicara seperti halnya salam tadi ya, kalau yang sudah rojih dalam nas itu kan yang salam. Tapi kalau sina'ah atau istisna itu kan belum rojih dalam nas. Sehingga dia cara istis, istihsannya itu menggunakan pendekatan ijma. Kalau kita gunakan kias ya, tadi alasannya sama dengan salam ya. Li'anal ma'qud alaihi waktul akdil ma'dum. Ketika karena barang yang kemudian dijadikan objek akad, saat proses terjadinya akad itu masih makdum atau masih tidak ada, barangnya ghairu maujud atau tidak, belum ada fisike, sehingga transaksinya itu harusnya batal. Walakin nau ujiza bil ijma li ta'amulin nas bihi fi kulli zamanin. Akan tetapi ujiza bil ijma, hal ini diperbolehkan secara ijma, dengan pendekatan ijma li ta'amulin nas, karena orang orang itu sudah biasa bermuamalah
dengan cara istisna bihi ai dengan istisna fi kulli zamanin, baik dalam segala periode kehidupan. Meh kuwi zamane Kanjeng Nabi gitu ya. Ataupun zaman modern saat ini semua orang sudah terbiasa at-ta'amul bihi, sudah terbiasa bermuamalah dengan akad istisna. Mura'atan li hajatin nas ilaihi, dan pertimbangan istihsan bil ijma pada akad istisna ini untuk menjaga mura'atan, menjaga kepentingan nas ilaihi atau kepentingan manusia terhadap kebutuhan akad ini. Maka kemudian akad istisna dihalalkan melalui istihsan bil ijma. Kemudian ada juga al-istihsan bil urfi. Nah, urf itu apa ya, sifatnya sesuatu yang bisa kita klaim sebagai kebiasaan atau ma'ruf gitu ya, sesuatu yang sudah umum berlaku dalam suatu wilayah atau dalam suatu masyarakat. Dan uruf itu kaitannya erat dengan hal yang sifatnya baik. Al-adah. Ada salah satu uruf yang kemudian menjadi suatu kajian penting dalam kehidupan manusia, wahwal adab. Contohnya adalah adab. Beradab. Beradab itu adalah bagian dari uruf. Sesuatu yang seharusnya sudah umum. Apa yang dimaksud dengan beradab gitu ya? Kalau kemarin panjenengan rawuh hadir di pengajian Gus Kausar yang di KMNU Undip gitu ya, di masjid kampus, itu beliau memberikan suatu ilustrasi atau abstraksi tentang gimana kita menerjemahkan kata adab atau muadab atau beradab atau berperilaku beradab, itu gimana kita menerjemahkan dalam konteks perilaku yang kita amalkan kan, gitu ya. Beliau menjelaskan ilustrasinya itu begini. Beradab atau berperilaku yang beradab itu adalah ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak akan menyesalinya di kemudian hari. Maka kalau misalkan perilaku kita punya potensi akan kita sesali di kemudian hari, maka perilaku tersebut bukanlah bagian dari perilaku yang beradab. Itu yang dimaksud dengan adab, yang sudah masuk dalam uruf. Wa huwa an yata'arafu annas syai'an mukhalafan lil qiyasi au qaidatin awil qaidati al amati. Wa huwa ayyata'arafu wa huwa ayyata'arafani aywa an yata'arafu wa huwa an yata'arafu. Maksud dari istihsan itu adalah suatu hal yang kemudian sudah menjadi kebiasaan nas gitu ya, kebiasaan manusia. Syai'an mukhalafan lil qiyas, tapi kebiasaan ini mukhalafan lil qiyas, berbeda atau bertentangan dengan proses qiyas atau enggak ada illatul hukminya, au qaidatin amatin, atau dengan hukum yang sudah berlaku secara umum. Nuzulan tahta wato'til haj wato'til hajati. Nuzulan tahta wato'til hajati. Namun hal ini muncul ketika lebih ke arah suatu kepentingan gitu ya. Berbeda dengan apa jenenge? Istilahnya itu bertentangan dengan kias dan hukum yang sudah maklum, tapi karena memang sudah tidak bisa dihindari lagi. Contoh gini ya. Kita bicara makan di warung, pesen nasi rames gitu ya. Pesen nasi rames itu dengan akad salam juga nggak masuk akal kan gitu ya. Dengan istisna apalagi. Kalau di warung itu kan kita dikasih nasi dulu, baru di akhir kita bayar. Kalau salam itu kan kita bayar dulu, baru di akhir kita dikasih barang. Ini kan mau dikiasin ke salam juga nggak masuk akal, mau dikiasin dengan kaidah amah jual beli umumnya juga nggak masuk akal.
Tapi ini sudah bagian dari uruf budayanya emang kaya ngono kalau di warung ramesan ya kayak gitu. Maka ini bisa kemudian digunakan pendekatan al-istihsan bil urfi. Kalau dalam kaidah fikih sebenarnya ada yang kemudian eh, apa ya membuat dasar judgment gitu ya, membuat dasar kebenaran dari budaya ini ada kaidah bunyinya ma qoroba syai'an yu'ta hukmuhu. Ketika suatu perkara itu sebenarnya hampir bersinggungan atau hampir mirip, memang ada jeda waktu, tapi artinya jeda waktu itu masih dalam level toleran, maka yu'ta hukmuhu, maka hukumnya itu disamakan. Maka sejatinya kalau makan di warung itu yang dijatuhkan hukum jual beli biasa. Tuh, karena ada delay waktu antara orang dapat barang yang akan dia beli dengan waktu dia bayar. Nah, itu hanya terbatas pada delay waktu itu. Maka dianggap yuk toh hukmuhu, maka hukumnya itu disamakan dengan al-bai' pada umum. Ada contoh lain. Kal ijaratu al-hamam bi ujratin muayyanatin duna takdiri mikdaril ma'il mustakmal. Nah, contoh kita kalau datang ke tempat pemandian yang ada di apa namanya kolam renang misalnya, tempat wisata gitu ya, atau pemandian air panas di Guci atau di Dieng gitu ya. Kita kan mau jeguran di bak mandi itu kan bebas ya. Jeguran itu apa bahasa Indonesia? Mau mandi berendam gitu ya. Mau berendam di kolam itu kan bebas. Kemudian sama tukang jaganya kan nggak diminta, oh wilayahmu cuma boleh di ruangan ini saja kan nggak gitu ya. Padahal kalau kita bicara tentang isyarah itu harus muayyanah kulluha. Semuanya harus jelas. Apa yang kemudian menjadi hak kita sewa itu harus jelas. Tapi kalau misalkan pendekatan ini nggak jelas tuh berapa liter mungkin air yang kita pakai kan gitu ya. Ataupun waktunya wa mudatul makasi fil hammam atau waktunya berapa lama nih? Mungkin misalkan kita betah ya dari pagi sampai sore gitu ya. Atau hanya setengah hari gitu. Atau bahkan cuma sejam 2 jam itu juga mungkin. Famuktadho kias ada mujawas. Kalau kita gunakan pendekatan kias, kita kiaskan dengan ijaroh yang sebenarnya, maka ada mujawas. Ini nggak boleh. Liana ijaroh mustamilatun ala jahalatin gitu ya. Karena proses ijaroh yang berlaku ini rentan dengan perilaku yang eh, bodoh gitu ya. Walakinnahu ujiza lil hajati wa adamil mudhoyaqah. Tapi hal ini diperbolehkan atau proses atau ya mustamilatun ala jahalatin. Dia itu karepe kalau misalkan ini berlaku terus ya ini punya potensi mencapai akad yang bodoh. Orang bodoh banget ya, masuk menyewain barang tapi nggak dikasih mikdar kan gitu, nggak dikasih batasan-batasan apa yang boleh dipakai oleh penyewa. Walakinnahu ujiza li hajati wa adamil mudhayaqatin. Tapi hal ini diperbolehkan karena memang ini menjadi apa ya keleluasaan. Ya orang juga repot nanti penjaganya kalau mau ngaplingi kolam renang kan juga repot ya. Ini kapling ini hanya untuk manusia ini kan nggak bisa. Repot, ngerepoti lah. Artinya ada mutu ya kok untuk menghilangkan kesempitan gitu. Maka ada kaidah gitu ya. Apabila ada hal yang sempit maka dilebarkan gitu. Kemudian kemudian ada nih wakaf mangkul. Ini zaman saiki ada ini ya. Wakaf pada uang sayangnya gitu ya. Ada wakaf mobil, ada wakaf sepeda motor, ada wakaf traktor. Itu kan barang-barang yang semula sebenarnya tidak maukuf.
Artinya dia bisa berpindah. Wah, misal contoh lain nih dari istihsan bil urfi. Wakaf mangkul, wakaf pada barang yang bisa bergerak, layak juzu kiasan. Nggak boleh secara kias hukumnya. Li ta'arudihi lil halak, karena punya potensi akan hilang. Maka sejatinya wakaf tuh ya harus wukuf. Nggak boleh berpindah-pindah. Misalkan tanah kan nggak mungkin tanah itu pindah-pindah. Mungkin wal aslu fil mauquf ayakuna mu'abbadan. Karena barang wakaf itu punya punya value muabad, harus apa muabad tuh selamanya eksis. Ya sekarang kalau mesin mobil dan lain sebagainya itu kan ada usianya, misalnya 10 tahun harus peremajaan itu kan, maka dia bukan termasuk dalam kategori mauquf, alias dalam hal ini mangkul, itu nggak boleh secara kias. Walakinahu uji zalihtisanan lihajatin wa ta'arufin nas, tapi karena ini menjadi suatu yang urgen atau sesuatu yang hajah masuk dalam kategori kebutuhan manusia, maka dengan istihsan itu diperbolehkan wa ta'arufun nas, dan orang sudah maklum dengan hal itu. Kemudian ada istihsan bi darurah, istihsan dengan keadaan darurat. Wa huwa antu jada daruratun tahmilu al mujtahid ala tarkil qiyas. Yaitu ketika ada darurat yang diketemui atau dalam kondisi yang terdesak gitu ya. Tahmilu al mujtahid ala tarkil qiyas, sehingga orang para mujtahid gak bisa harus selalu berpegang pada qiyas. Wal ahdu bil muqtadu ad-darurah awil haja allati tanzilu manzilat ad-daruri adatan. Maka perlu diambil ketepatan hukum gitu ya. Yang dasarnya itu bukan lagi kias tapi karena kondisi yang terdesak. Dan itu sudah banyak di nas gitu ya, di dalil bahwa dalam kondisi yang terdesak barang yang haram pun bisa menjadi halal gitu ya. Atau perbuatan yang semula haram bisa menjadi halal. Tanzilul manzilat ad-darurati adatan. Hal ini ditunjukkan untuk menghilangkan potensi kondisi darurat yang semakin melebar. Contoh gini, ini saya sebelum masuk ke contoh yang ada di kitab. Banyak kasus yang mungkin rame terjadi di negara kita ini. Ada kasus begal. Begal, kemudian orang membela dirinya, menjaga dirinya untuk tidak terbegal. Maka orang dengan membela diri, dia ini balas begalnya dikepruk misalnya, dipukul sampai pingsan. Mukul orang itu hukumnya haram. Mau dikiaskan sebagaimana contoh lainnya pun pasti qot'un, haramun qot'iyun gitu ya. Untuk melakukan mujadalah ya, perkelahian itu haram. Namun karena ini isunya untuk membela diri, maka memukul begal tadi menjadi halal gitu. Dalam dalih untuk melindungi diri keadaan yang darurat. Tapi kemudian ada kasus orang mau dibegal, begalnya dibunuh. Wah, maka sejatinya fi'lul ikrah ini yang kita sebut dengan mengerjakan sesuatu yang sebenarnya diharamkan atau dibenci oleh Islam, oleh agama, itu ada dua yang yustasna atau dua yang kemudian dikecualikan. Yang pertama al-qatlu, yang kedua az-zina. Yang pertama adalah membunuh, dan yang kedua membunuh atau bunuh diri, intinya gitu ya. Yang kedua adalah az-zina, mengerjakan zina. Ini ada dua perkara yang fi'lul ikrah yuhromu gitu ya. Atau dua pekerjaan yang sebenarnya diharamkan, itu sebenarnya, sorry gini, maksudnya ketika ada perkara yang sejatinya diharamkan, itu dalam kondisi ittiror, ada potensi kemudian hal itu diperbolehkan. Kecuali dua perkara. Yang pertama al-qatlu atau membunuh atau bunuh diri, yang kedua az-zina. Maka kalau ada orang misalkan kepepet, ada cowok misalnya di sini sopo ya, Rizwan misalnya. Rizwan kepepet dicegat sama circle cewek-cewek ini. Mau dibegal. Kalau pingin selamat dari begal misalnya, mereka harus melayani zina dengan cewek-cewek tersebut gitu ya. Si Rizwan harus melayani circle cewek-cewek itu misalnya dengan melakukan perzinahan massal gitu ya. Kalau misalkan Rizwan itu pasrah, lah itu bodoh Rizwan. Karena hal itu sebenarnya tidak diampuni. Dia pasrah dengan dalih darurat, enggak, itu nggak boleh. Itu alasan yang tidak bisa dibenarkan. Maka Rizwan harus menolak, mungkin mukul itu cewek nggak masalah. Lalu kabur gitu.
Kan harusnya bisa toh. Masa jangan pasrah gitu ya. Di sini ada Rizwan toh, namanya Rizwan. Tidak, tidak. Oh enggak, ada ya. Wis, ya ono api lah. Jangan gitu loh Rizwan Rizwan loh. ketawa-ketawa itu, Pak. Kalau dalam contoh, misal tadhirul abar wal hayat allati taqau fiha najasah. Contohnya adalah mensucikan hmm, sumur gitu ya, atau baskom atau wadah air gitu ya, kulah gitu ya. Allati taqau fiha najasah yang di dalamnya itu ada najisnya. Famuqtadul qiyas alla tutahhir binas hilma kulluhu au ba'duhu. Tuh. Contoh kalau misalkan kita mau bersihin sumur itu kira-kira mungkin nggak kita ngeringin sumur gitu. Kan Ya, Pak. sesuatu yang tidak mungkin ya. Maka ini tadhirul abar wal hiyat alita fihan najasah, membersihkan kolam renang misalnya atau membersihkan sumur yang di dalamnya itu taqau an najasah, muncul suatu najis. Famuqtadul qiyas alla tutahhir binasil ma kulluhu au ba'duhu. Kalau dalam kias seharusnya itu tidak boleh sorry, kalau dalam kias itu tidak akan suci gitu ya, kecuali binas hilma kulluhu, yaitu membersihkan air di dalamnya, menghabiskan gitu ya, mengeringkan air di dalamnya. Kalau kolam renang mungkin mungkin ya, mungkin mungkin, tapi ya mungkin juga nggak mungkin gitu. Ya, ngejoki airnya juga lumayan kan gitu. Au ba'duhu, au sebagiannya. Sumur apalagi kita nggak mungkin bisa. Wong sumur itu selalu muncul lagi airnya dari bawah toh. Mau dikuras sebanyak apapun juga nggak bakalan ngurang kan airnya kan. Wal istilah tuh bagi bin nabil. Demikian pula jika ada potensi bangkai yang jatuh ke sumur kan gitu ya. Maka akan punya potensi menjadikan air yang ada di sumur itu menjadi najis. Iya atau enggak? Iya. Namun gimana ini problemnya cara menangani membersihkan sumur yang mutan najis ini? Bi'audatiha al-mutakarrirah fil bi'ri alla annahum ihtasanu tarkul kias. Maka para ulama itu mentarkul kias, meninggalkan kias tentang nashilma kulluhu au ba'duhu, menghilangkan air secara total ataupun sebagian, karena nggak mungkin, impossible kita bisa bersihin, bisa ngeringin itu sumur. Nek kering malah repot ya, nanti nggak ada airnya keluar lagi malah tambah bingung tuh manusia tuh. Yaitu dengan menghilangkan kias itu, binasi miqdarul ma'i minal ma binasi miqdarun minal ma'i lidorurah, dengan mengganti tata cara mengurasnya itu mengambil sebagian airnya saja yang mewakili air secara utuh gitu ya, sehingga atas dasar darurat nggak mungkin, impossible, maka hal ini diperbolehkan. Tapi kalau fi'lul imkan, tapi kalau misalkan possible ya, maka aglab, kias aglab gitu ya, atau pandangan yang berlaku dalam kias al jali itu aglab, lebih kuat daripada menggunakan istisan betul. Mungkin sampai sini ada yang mau tanya dulu, capek saya ngomong terus ini. Rizwan, Pak. Rizwan mau tanya apa Rizwan? Kan bilangan nih, Pak. Gimana itu, Pak? Oh.
Kemudian ini nomor 5 sebelum terakhir ada al-istihsan bi qiyas al-khafi. Qiyas al-khafi itu eh, analogi yang tersembunyi. Maksudnya kalau kias jali ya tadi lah pokoknya wis tak jelaskan yang ngarep mau. Nek misalkan lupa yo silakan videonya diputar dari awal. Baleni mana kesel. Bahwa al-qaim bimuqabalati al-qiyas al-jali yaitu memposisikan hukum istihsan berlawanan dengan kias al-jali dengan kias yang semula sudah jelas. Misal waqfu al-arodi az-ziraiyah. Misalu waqfu al-arodi az-ziraiyah. Contoh dalam wakaf untuk apa ini? Al-arodi az-ziraiyah lahan pertanian gitu ya, mungkin ya. Tanaza'uhu kiasani. Ada dua eh, pendekatan kias yang kemudian apa sih namanya bertentangan dengan maksud ini. Yang pertama kias jali huwa annal waqaf yushabbihu al-bai' li tanazuli fihi ma anil milkiyah. Kalau arodi azroiyah itu kan dia punya sifat produktif gitu ya. Maka kemudian ketika itu diwakafkan punya potensi yusbihu al-bai' mirip dengan transaksi jual beli, bukan akad wakaf gitu ya. Fala yadkhulu fil waqfi hukukul irtifaq kahakil murur wa tariq wa syirbi wal masil gitu ya. Karena apa? Karena kalau wakafnya itu pada al-aradi azra'iyah, maka nilai-nilai hak kewakafannya itu hilang. Seharusnya wakaf itu kan diperuntukkan untuk umat yang umum gitu ya. Tapi karena wakaf ziroah itu ya nggak mungkin toh orang sembarangan nanam di situ kan nggak mungkin. Mesti hanya amil saja yang diperbolehkan untuk menanam di situ. Dan orang lewat pun juga nggak bisa. Nggak bisa karena itu digunakan untuk tanaman. Sehingga ini yusbihu atau bitashbih ila hukum baik. Maka penegakannya al-istihsan biqiyasil khofi. Tuh. Wa qiyas al-khofi huwa ain anal waqaf yusbihu al-ijarah. Ada qiyas khofi yang menggambarkan bahwa wakafnya itu mirip dengan akad ijarah li ifadati kullu minhuma hakul intifa bil ain. Karena pemilik tanah yang ingin diwakafkan ini, tanah, biasanya pemilik al-arodi al-ziroiyah ini sama halnya dia nggak mau melepas kepemilikannya terhadap tanah tersebut. Kan ini bahasannya zaman saya yang diwakafkan itu adalah hasilnya kan gitu ya. Hasil dari kalau kita bicara tentang al-arodi az-ziroiyah yang diwakafkan itu sekarang hasil dari pertaniannya bukan dari tanahnya kan itu kan mirip aja dengan ijarah gitu. Fatadkhulu hukukul irtifaq walau lam yanussu al-waqif alaiha kal ijarah. Fatadkhulu hukukul irtifaq maka sebenarnya yang hak irtifaknya ini yang masuk akal di situ ya. Walam yanus al-waqif alaiha kal ijarah dan orang yang mengerjakan wakaf itu tidak menganggapnya sebagai ijarah. Bayar jual kias asani ala kiasil awal. Maka kias yang nomor 2 yang tentang mirip dengan ijarah tadi lebih
utamakan ketimbang kias yang pertama. Lianal maksud minal waqi huwa mujaradul intifa. Karena memang tujuan dari mewakafkan al-aradi az-ziraiyah itu untuk memanfaatkannya, bukan untuk menjadikannya barang yang mauquf. Lah intifaknya itu apa ya? Intifaknya dalam wilayah pertanian juga. Ya. Berbeda kalau wakaf masjid itu kan semua orang boleh lewat gitu ya. Tapi kalau dalam pertanian kan nggak semua orang kemudian boleh nanam di situ. Wadhalika la yatahaqqaqu illa bil irtifaqat. Fatadkhulu fil waqfil arti hukman dunana soalnya. Maka kemudian ini boleh. Irtifak ini artinya apa? Irtifak saya kok lali artinya apa? Mari kita lihat terjemahan dulu ya. Mufakat. Maka tadkhulu hukukul irtifaqat, maka yang perlu diutamakan dalam wakaf ini adalah adanya mufakat ya antara amil dan wakif, antara orang yang kok amil atau wakaf itu bukan amil ya. Apa istilahnya? Pengelola pengelola wakaf gitu ya. Saya lupa bahasa Arabnya apa. Dan orang yang mewakafkan itu harus ada kesepakatan. Wadhalika la yatahaqqaqu illa bil irtifaqat. Dan hal yang demikian proses al-aradi az-ziraiyah ini nggak bisa diwakafkan kecuali adanya kesepakatan gitu ya antara pelaku wakaf dan operator wakafnya gitu ya atau pengelola wakaf. Fatadkhulu fil waqfil ardi hukman dunana alaiha. Maka kemudian hukumnya itu diperbolehkan sekalipun nggak ada nas yang mendukung. Ini wakaf-wakaf modern ada wakaf uang, wakaf saham, apa meneh. Nah, berkembang lagi itu wakaf jasa. Ini kan semua pendekatannya diambil dari Qiyas al-Khofi ini ya. Contoh lain adalah wa misalul akhor ikhtilaful bai wal mustari fi miqdari saman. Ada perselisihan antara penjual dan pembeli fi miqdari saman tentang harga yang disepakati. Fa'inal akidah ini yatahalafani istihsanan. Maka proses perselisihan ini sejatinya di apa ya? Ditujukan ya atau al-ikhtilaf ini itu ditujukan untuk proses istihsan yaitu untuk kebutuhan keadilan harga gitu ya wal qiyasu alai yahlufu al bai. Wal bainatu ala man idda'a wal yaminu ala man angkara fala yaminu alal bai wal istisani ala yahlifu alisnin li anna kulla minhuma mudda'un wa mungkarun.
Jadi gini, yang dimaksud kalau dari pandangan kias, perilaku yang demikian itu tidak diperbolehkan. Adanya perselisihan dalam miqdarus zaman itu nggak boleh. Misalnya ada harga barang yang umumnya itu berlaku di pasar harganya 90 gitu ya di sini kan. Wa mustari yang kirahan nasamanu on. Misalkan ada barang yang sebenarnya itu harganya di pasar tuh 90. Ini wah ini ya sama on 90. Tapi si penjual si baik ini mengklaim bahwa harganya itu 100. Lakukan klaim harganya 100. Gitu. Kalau dari pendekatan kias, ini nggak boleh nih yang dilakukan sama Al-Bai karena dia mengaku adanya ziyadah, karena dia mengklaim bahwa harus ada tambahan. Wal bayin itu alal mudai wal yaminu ala man ankaro. Beban pembuktian itu ada pada yang klaim. Yang klaim ini kan si penjual, bahwa penjual dia bilang harganya itu 100 karena ada ziyadah 10. Maka dia harus membuktikan nih 10 ki sekondi kan gitu. Entah itu dari nota atau apa gitu ya. Kalau misalkan falayaminu alal baik, apabila si baik ini nggak bisa membuktikan ya udah, maka yang di apa ikhtilaf ini perselisihan ini yang dimenangkan oleh mustari. Kalau dari pendekatan istihsan, sejatinya kedua pihak antara baik dan mustari itu sama-sama yahlifu atau sama-sama berselisih. Li'anna kulam min huma mudda'un wa mungkarun. Dari kedua mereka adalah pengklaim dan penyangkal, mungkar gitu ya. Antara mudda'un dan mungkarun. Fayatahalafani, maka mereka berdua saling berselisih gitu ya, saling menyangkal satu sama lain. Li'anal baik mudda'u ziyadatu wa mungkaru hakul mushtari fit taslimil mabi. Dan keduanya sama-sama punya hak untuk mengambil ziyadah, untuk mengklaim ziyadah. Ziyadah itu maknahu aribhu gitu ya. Untuk mengklaim suatu keuntungan dan punya hak juga untuk menyangkal hakum mushtari fitaslumi ba'i. Dan menyangkal juga haknya pembeli untuk menerima barang itu kalau misalkan harganya nggak cocok. Wal mushtari mungkaru ziyadah dan pembeli itu punya hak untuk menyangkal ribuhnya gitu ya. Wa mudaun hakku tasalumul mabi dan punya hak untuk menerima mabi. Ba'da daf'i tsaman wa watiskun. Setelah kemudian dia minta harganya diturunkan ke 90. Maka jadinya nyang-nyangan. Budaya nego-nego itu nggak ada masalah. Kalau dalam pendekatan al-istihsan. Bikiasin al-khofiyin gitu ya. Bukan al-istihsan. Bukan dengan kias al-jadi. Terakhir ada al-istihsan bil maslahah. Wa antu jadu maslahatun tak tadi istisna mas'alatin min asli amin au qaidatin kulliyatin. Ketika ada maslahah yang mengharuskan adanya istisna dari kaidah-kaidah yang sudah berlaku secara umum. Mislu wasiatil mahjur alaihi li salafi fisabilil khair. Contoh wasiat dari orang yang belum dewasa. Nah, untuk tujuan kebaikan. Orang kalau masih kecil terus berwasiat untuk tujuan kebaikan itu dianggap muqtadul qiyas ai qaidah al kulliyah ada musihati tabarruatil mahjur alaihi. Kalau dalam hukum qiyas yang kaidah umum wasiat orang yang belum dewasa itu tidak sah karena dianggap pemborosan harta. Li'anna fiha tabdidan lil amwal. Karena di sini ada proses pemborosan harta. Walakinnahu al maslahah
uqtudats al-jawaz. Tapi kemaslahatan sabilul khairnya ini eh, punya potensi boleh gitu ya. Uqtudats punya potensi boleh li anal wasiyah la tufidu al milku illa ba'da wafatil mahjur alaihi. Karena wasiat sekalipun sudah dikerjakan dari masa muda, itu sejatinya tanggal berlakunya ya setelah wafatnya kan gitu. Jadi mau dibuat wasiat itu di pagi hari ya, Bu. Di waktu usia dini ataupun usia menjelang wafat tuh nggak ada bedanya karena sama-sama berlakunya itu setelah wafat. Maka sejatinya ini tidak mengerugikan dirinya semasa hidup gitu ya. Li tamkinihi min tahsilis sawam wa adamul idror bihi halu hayatihim kan gitu ya. Karena memang tujuannya ya pengen punya pahala dan tidak membahayakan hidupnya semasa masih hidup di dunia. Itu ketika bicara tentang maslahah. Atau contoh lain, dafu zakat li Bani Hashim. Memberikan zakat kepada Bani Hashim. Muqtadu al-qiyas alla yajuz dalika amalan biman ir-rasul. Bani Hashim ini kan corone apa ya kerabat seduluran nih gitu ya. Apa ya jenenge ya? Bani Hashim itu termasuk nasab ya, nasab secara langsungnya Kanjeng Nabi dan mereka tidak punya hak untuk menerima zakat. Walakin Abu Hanifah istahsana fi asrihi i'ta'uhum az-zakat. Tapi ketika zamannya Abu Hanifah, karena ada kemaslahatan di situ, dalam zaman Imam Abu Hanifah diperbolehkan untuk memberikan mereka zakat. Riayatan lima solihihim wa hifzon lahum minad diya hina malam yu'tu min baitil mal. Karena ada potensi mereka maksudnya karena ada kasus ketika mereka hidup zamannya Imam Abu Hanifah itu punya kelemahan dari sisi finansial. Maka karena apa ya hal dorongan maslahah tadi dengan istihsan itu mereka diserahi atau diberikan zakat. Wa misalu akhar tadminu asina au al ajiro al mustarok, suatu tanggung jawab yang digambarkan oleh seorang pekerja gitu ya, atau al ajir al mustarok atau pekerja sewaan. Final kias yakdi bi adami tadmin. Sebenarnya kalau menggunakan analogi kias, mereka tidak punya tanggung jawab atas kerusakan. Li'annahum bi'akdi al-ijaroti amnain. Karena menggunakan akad ijaroh itu menjadikan mereka sebagai orang yang terpercaya. Jadi misalkan kita nyewa barang, terus nyewa mobil misalnya, kita nyewa mobil, sejatinya tuh kita nggak punya apa ya kewajiban untuk bertanggung jawab ketika barang itu rusak. Karena kita dianggap orang yang berijarah kepada seseorang itu dianggap wis amanah gitu loh. Wal aminu la yadminu at-talif illa bita'addi aw taqsir fil hifzi. Dan orang yang dipercaya itu tidak menanggung kerugian kecuali jika ada kelalaian atau kesalahan dalam menjaganya. Walakin al-istihsan yaqtadi bitadminihim illa fil halaki biquwati qahiratin. Namun menurut istihsan mereka tetap dikenai tanggung jawab kecuali jika kerusakan terjadi akibat sebab yang tidak bisa dihindari. Bihalakim biquwatin qahirah itu force major lah bahasa lainnya. Mani'an litan hauni wa muhafazati ala amwalin nas al mustajirin. Tujuannya gitu ya untuk memastikan bahwa kita sebagai penyewa itu konsisten untuk menjaga amwalunas al mustajirin, menjaga harta-harta orang yang kita sewa barangnya. Kemudian terakhir hajiatul istihsan wa aroul ulama, bagaimana para alim ulama itu memposisikan diri dengan istihsan gitu ya. Itajahal ulama fil istisan itijaha ini. Ada dua pandangan ulama tentang istisan. Walakinnahuma lam
yaltaqi ala mahali nazain wahid, tapi mereka punya pandangan berbeda ini sangat kontra alias berbeda 360 derajat. Faqala al-jumhur al-istisan hujjatun syar'iyatun. Circle jumhur ini menganggap ya, para alim ulama jumhur itu menganggap istisan hujjatun syar'iyatun, bahwa istisan menjadi hujah yang syar'i. Waqala Syafi'iyah wa Syiah wa Zahirin, tapi Imam Syafi'i, ahlu Syiah dan para Zahir menganggap laisa bihujjatin, istisan bukanlah termasuk hujah. Waqala Imam Asy-Syafi'i man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang menggunakan metodologi istihsan sama halnya dia sudah membuat syariat. Ai ibtida asyar'an min indihi, atau membuat syariah dengan pendapat pribadinya. Setidaknya kan ahlu syari itu kan orang yang punya kuasa syari itu hanya Tuhan kan. Zat yang punya kekuasaan untuk membangun syariat itu hanya Tuhan. Kalau ada orang yang melakukan istihsan itu dianggap sama Imam Syafi'i sebagai orang yang wis apa ya, eh modoni Tuhan gitu lah. Wa adilatul jumhur, dan orang-orang jumhur ini contohnya ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal. Itu beliau menggunakan dalil inna fil ahdil istihsan tarkul asri ilal yusri. Mengambil pendekatan istihsan tidak lantaran motivasi ingin menghilangkan kesusahan menjadi kemudahan. Bahwa aslun fiddin, dan ini hal yang menjadi fitrah dalam agama. Qala yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Allah tuh mengharapkan yang mudah-mudah aja untuk manusia, bukan yang sulit. Ada alasan lain, nasubutulistan ya tamidu ala dalilin mutafaq alaihi wa huwa imma an-nas awil ijma awil darurah. Nah, jadi istihsan itu hanya diambil dari dalil yang telah muafak atau dalil yang sudah disepakati secara umum oleh para ulama, yaitu ijma, darurah, qiyas, uruf, masalah, maslahah. Wa kullu dalika yaqtadi at-tarjih al-qiyas al-khofi ala qiyasi al-jalli. Dan setiap prosesnya itu juga harus ada argumentasi qiyas khofinya. Nggak boleh, nggak ada qiyasnya itu nggak boleh. Uruf sakar PDW itu nggak bisa. Apa namanya, karena adat mabuk-mabukan misalnya neng kampungku ya adatnya mabuk-mabukan, kalau nggak mabuk nggak bisa kerja misalnya, orang fokus, ngantuk misalnya gitu ya, ya itu nggak boleh karena nggak ada kias kofinya, alias sakar PDW sesuka hati itu nggak bisa. Walkia awal istisna al juz'i min hukmi kulli, jadi istisna itu tidak kemudian mencederai eksistensi dari hukmu kulinya. Wadilika makbulu syarat, dan hal itu tersebut dimaksud makbul atau diterima. Wal adil atau ala mungkirin, dan orang yang mengingkarinya atau tidak menyepakati kias, tidak menyepakati istihsan, la yajuzu al hukmu ila bin nasi au bil qiyasi ala nas li'annahu fi ghairi dzalika syar'an bil hawa. Karena apa? Nggak boleh tuh dengan pendekatan non kias. Karena ada potensi pensyariatan bil hawa, dengan hawa nafsu. Aku sakarepe dhewe kuwi mau. Jadi lebih ke wilayah apa ya, sadud dariah, daripada wong keblesok gitu ya. Orang eh, terlampaui batasnya dalam memahami arti istihsan ini, dia berlebih-lebihan dalam kemudian apa ya, memperlakukan suatu hukum, maka lebih baik dihindari atau dihindari atau dijauhkan gitu ya. Sadud dariah. Wa ani hukmu bayinatun wa anihkum bainahum bima anzalallahu wala tatabi ahwa'ahum. Maka ini poinnya adalah hawa nafsu. Al aklu asasul istihsan. Yang kedua, karena akal manusia menjadi dasaran dari istihsan. Wa fihi yastawi al alim wal jahil. Orang yang alim ataupun orang yang bodoh itu sama-sama punya akal. Faya susul likuli insani an yaslu syar'an jadidan, sehingga membuat orang yang jahil pun, orang yang bodoh pun punya potensi untuk membuat syariat yang baru. Ini intinya lebih ke satu dari. Baik, seperti itu mungkin
penjelasan saya tentang istihsan. Monggo kalau dari kalian ada yang mau bertanya, silahkan.